رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص وزدنا في الإخلاص ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan ayat ke 100 dan mudah-mudahan bisa sampai 102. Jadi ayat 102 ini adalah ayat yang dikenal sebagai ayat sihir ya. Insyaallah taala akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah taala. Sebelumnya kita dengarkan dulu minyak wangi siapa ya? Antum. Masya Allah. Ini banget orang tua banget. Ayo lah kuliah. Kita lanjutkan. Bismillah. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Baik. Kita coba sampai situ insyaallah. Mulai dari ayat ke 100. Qala Allah Ta'ala wa kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Di sini wa kullama apakah setiap 'ahadu 'ahda setiap mereka mendapatkan janji yaitu pengikatan janji ahad. Jadi wa kullama 'ahadu 'ahdan apakah setiap kali mereka mengikat janji nabadahu fariqum minhum. Nabadha di sini artinya yanbudhu melempar.
fariq, kelompok golongan dari mereka melempar ahad tersebut. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan aktsaruhum, mayoritas, sebagian besar dari mereka la yu'minun, tidak beriman. Ini Allah Ta'ala bertanya namun untuk mengingkari perbuatan mereka. Jadi bertanya bukan karena untuk kita jawab iya atau tidak. Orang-orang Yahudi karakternya adalah setiap mereka berjanji mereka mengingkari. Itu karakter orang Yahudi, dan itu karakter juga orang munafik. Kalau kita lihat ya, tafsirnya, ma aqbaha hal bani Israil fi naqdihim lil uhud. Fakullama ahadu ahdan taraha dhalika al ahda fariqun minhum wa naqaduhu. Fatarahum yubrimuna al ahda al yawma wa yanqudunahu ghada. Wal aktsaruhum la yusaddiquna bima jaa bihi nabiyullah wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Asmitra, akhwan, tolong kitab tafsir Muyassar terjemah. Kita baca tafsirnya insyaallah ayat 100. Insyaallah enggak lama lagi kita juz 1 khatam, enggak lama lagi, maksudnya 2 bulan lagi ya. Ayo tolong dibaca Mas Habibi, dibaca ayat 100 tafsirannya kamu. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, bahkan sebagian besar mereka tidak beriman. Tafsirannya, alangkah buruk keadaan Bani Israel yang suka melanggar perjanjian-perjanjian. Tiap kali mereka mengadakan perjanjian, sebagian golongan dari mereka melemparkannya dan melanggarnya. Maka kamu saksikan mereka itu menjalin suatu perjanjian hari ini dengan serius, dan mereka melanggarnya esok hari. Bahkan kebanyakan dari mereka itu tidak membenarkan wahyu yang dibawa oleh Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ma aqbaha halu bani Israil fi naqdihim lil uhud. Ini uslub ta'ajub. Betapa buruknya. Ini ta'ajub betapa buruknya hal keadaan ya, Bani Israil. Karakternya Bani Israil yaitu Yahudi, anak-anak cucunya Nabi Israil, fi naqdihim lil uhud. Dalam hal apa? Dalam hal pembatalan mereka untuk perjanjian-perjanjian. Termasuk juga dalam hal kerja ya. Ahadnya, adanya ahad perjanjian yang harus ditunaikan, amanah. Jangan sampai kita misalnya bekerja di suatu perusahaan atau tempat, kita sudah mengikat kontrak janji, kemudian di pertengahan kita hilang begitu saja tanpa kabar, atau misalnya ia mengabarkan namun tidak secara etis gitu loh. Ya, ini ketika kita sudah menulis kontrak dan sudah tahu bahwasanya kalau kita mau menghentikan kontrak di waktu yang belum selesainya, itu ketika misalnya kontraknya setahun, tapi kita di pas 7 bulan kita mau keluar dari perjanjian itu, kita keluarnya tanpa adanya agreement sebelumnya, tiba-tiba nggak mau datang lagi ke kantor dan semacamnya. Nah, ini termasuk dalam nabadha ala ahad. Termasuk. Karena di sini ada kontrak yang harus dipenuhi dan kemudian dia pun harus memenuhi 1 tahun, namun kemudian tanpa perbincangan yang serius tiba-tiba dia keluar begitu saja, padahal yang masyhurnya kalau misalnya mau keluar sebelum dari tenggat 1 tahun itu, dia harus melakukan dan serius dengan datang, kemudian mungkin ada biasanya ada fee atau dendanya, muqarramahnya, ya kan. Maka harus sesuai dengan prosedur. Jadi terms of agreement itu sebenarnya harus benar-benar dibaca.
Karena kalau enggak kayak gitu, nanti ketika kita melanggar, kita seperti orang-orang Yahudi ini. Yaitu udah ada ahad, kemudian kita tidak mau mematuhi walaupun satu poin. Dan jangan sampai hal seperti itu menjadi kebiasaan dari kita gitu. Karena itu adalah kebiasaannya orang Yahudi. Di sini katakan tafsir fa kullama ahadu ahdan taraha dzalikal ahda fariqun minhum. Ya, setiap mereka atau mengikat janji, mereka suatu janji, taraha dzalikal ahda. Maka mereka akan melempar. Nabaza itu tafsirnya taraha. Itu roma yarmi, taraha yatrahu, nabaza yanbudu, itu semua artinya melempar. Jadi ahad tersebut dilempar oleh fariq minhum, oleh sebagian dari mereka, sekelompok dari mereka. Wa naqaduh, dan membatalkan itu. Ini jauh nggak bedanya sama yang di antum? Yang anda baca tadi beda jauh nggak? Nggak. Antum udah punya kitabnya? Masya Allah, luar biasa antum. Nggak beliin yang lain. Kalau Habibie ngomong gitu biasanya. Tapi khusus ke anak kalau Habibie itu. Nggak, bedanya jauh nggak main dia baca bahasa Arabnya? Sama? Ya alhamdulillah. Tapi pokoknya bedanya jauh. Ini yang kecil nih. Sama ya alhamdulillah, lagi sama. Nah, biasanya beda. Fatarahum yubrimuna al-ahda al-yawma wa yanqudunahu ghadan. Kamu melihat mereka yubrimu, abrama yurimu di sini yaitu meneguhkan dengan kuat, mengikat dengan kuat janji pada hari ini. Wa yanqudunahu ghadan. Mereka malah kemudian besoknya mereka batalkan. Jadi pada hari ini itu udah janji, oh ya insyaallah ya. Iya. Yakin insyaallah besok lah. Tapi besoknya enggak ada kabar sama sekali. Ya. Bal aktsaruhum la yusaddiquna bima jaa bihi nabiyullah wa rasuluh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mayoritas dari mereka itu tidak membenarkan, tidak mengimani apa yang datang kepadanya, apa yang datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah. Jadi orang-orang Bani Israel kita tahu ketika Tur, yaitu gunung ada di ngambang di atas mereka, orang-orang Yahudi mengatakan sami'na. Ya, sami'na, kita dengar. Ya insyaallah kita taat, tapi padahal mereka bermaksud untuk asaina, bermaksiat. Ya, jadi udah melakukan mitsaq, udah ada ahadnya, udah berjanji, tapi kemudian besoknya tidak melakukan seperti apa yang dijanjikan. Itu berulang kali orang Bani Israel seperti itu karakternya. Dan karakter seperti ini ya asli turun menurun menjadi budaya bagi mereka sampai sekarang. Oke, jangan dekat-dekat dengan mereka. Dan jangan dekat-dekat dengan anteknya mereka gitu. Itu bawahan-bawahan mereka. Ya kan? Walaupun maksudnya bawahan mereka ini ada yang muslim, yaitu yang menjadi bonekanya. Karena menular sifat-sifat ini dan ya bakal, dan sekarang tidak sedikit dai-dai yang sebenarnya dalam perangkap mereka ini. Waalaikumsalam. Ya, dalam perangkap antek-antek Yahudi ini. Dan kita lanjutkan ayat ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Tolong dibaca terjemahnya, Mas Habibie. Dan ketika telah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melempar kitab Allah itu ke belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ya, di sini walamma ja'ahum. Ya, walamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka. Siapa yang datang? Rasul, seorang rasul. Yaitu di sini memang dia nakirah. Seorang rasul, entah siapa, tetapi maksudnya adalah Muhammad SAW. Ketika datang kepada mereka Nabi Muhammad SAW min indillah, yang mana rasul tersebut adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, utusan dari Allah. Nah, musaddiqul lima ma'ahum. Musaddiq di sini dia mensifati siapa? Mensifati rasul atau mensifati Allah taala? Musaddiq.
Tahu dari mana? Tahu dari mana kalau misalnya musaddiq mensifati Rasul? Iya, tahu dari mana? Iya, sifat mausuf benar. Kalau misalnya dia sifat, ya pasti ada mausufnya. Tapi mausufnya kalau Rasul tahu dari mana? Nakirah. Selain itu dari? Ayo, apa persamaannya? Marfu. Musaddiq dengan Rasul marfu sama-sama. Ya kan? Rasulun musaddiqun. Jadi ada dua sifat di sini. Rasul di sini ada dua sifat. Sifat pertama kalimat min indillah. Sifat yang kedua kata musaddiq. Jadi Rasul ini tersifati pertama dari Allah Ta'ala, di pihak Allah Ta'ala. Itu sifat pertama. Kemudian sifat kedua membenarkan lima ma'ahu, apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat. Nabadha fariq, dan setelah datang itu Rasul yang paten benar, membawa kebenaran dari Allah dan juga membenarkan mereka, padahal membenarkan kitab mereka. Nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitabullah wara'a dhahri. Nabadha tadi artinya apa? Nabadha taraha, melempar, ya. Maka mereka pun sebagian itu sekelompok dari orang-orang yang diberikan kitab tadinya itu melempar kitab Allah. Baik. Tentu di sini maksudnya melempar, maknanya bukan melempar secara hakikat, ya, majas. Ya, maksudnya melempar di sini bisa artinya menyembunyikan atau tidak membenarkan. Itu tergantung di bagaimana kita menafsirkan kitab Allah ini. Kitab Allah itu kan bisa aja Taurat, bisa aja Al-Quran, ya kan? Jadi ketika datang Rasul yang udah benar paten dan mereka pun bahkan tahu itu benar Rasul itu, mereka melempar kitab Allah. Nah, baik. Yang dilempar ini, maksudnya dilempar nggak diamini, nggak diikuti adalah kitab Allah. Kitabullah di sini bisa ditafsirkan imma Taurat, imma Al-Quran, ya kan? Kalau antum bilang Kitabullah ini Taurat, berarti maknanya ketika datang seorang Rasul yang dari Allah dan membenarkan apa yang ada di Taurat mereka, mereka malah tidak mengimani Taurat, gitu. Kenapa? Karena tidak mengimani Rasul ini. Kok bisa? Karena Taurat membicarakan Rasul ini. Sekiranya antum mengimani Taurat, pasti antum akan mengimani Rasul ini, gitu, Muhammad ini. Paham gak? Itu kalau misalnya kita tafsirkan kitab Allah di sini Taurat. Jadi terjemahannya kalau kita tafsirkan kitab Allah di sini Taurat, maknanya ketika datang kepada mereka seorang utusan dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada kalian dari Taurat, kalian malah melempar Taurat itu, maksudnya kalian malah kufur terhadap Taurat itu. Nafsirkannya Taurat Mufassir mana? Makanya bilang ada beda perbedaan pendapat. Imma Taurat, imma Al-Quran. Ya. Dan dua-duanya sah-sah aja gitu. Kalau misalnya antum menafsirkan Taurat, maka mereka sama aja kufur langsung terhadap Taurat ketika datang Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di Taurat sendiri sudah ada kabar tentang Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ketika datang Muhammad ini, mereka malah mengingkari Nabi Muhammad. Otomatis mengingkari Nabi Muhammad berarti sama dengan mengingkari kitab yang ada pada mereka sendiri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini sudah dikabarkan di Taurat, dan bahkan Nabi Muhammad membenarkan Taurat. Menyalahkan orang yang membenarkan kita sama dengan menyalahkan diri kita sendiri. Paham di sini? Ngebingungin enggak? Enggak kan? Paham ya? Mudah, jelas. Kemudian kalau misalnya kitab Allah di sini kita tafsirkan Al-Quran, berarti maknanya ketika datang seorang Rasul dari Allah, utusan Allah kepada mereka yang membenarkan apa yang ada di Taurat mereka, mereka malah melempar atau tidak mengamini apa yang Al-Quran itu. Jadi mereka tidak beriman kepada Al-Quran, mereka beriman kepada Taurat, kata mereka. Cukup ya, waqalu qulubuna ghulf, udah cukup dengan ayat Taurat ini. Padahal sejatinya tidak mengimani Al-Quran sama dengan tidak mengimani Taurat, gitu loh.
Jadi mereka tuh serba salah. Mau sini salah, mau sana salah, semuanya serba salah. Kesini salah, konsekuensinya adalah kesalahan semuanya. Kesini salah, konsekuensinya juga kesalahan semuanya. Jadi cuma satu jalan yang benar, yaitu ikuti Nabi Muhammad SAW. Wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu nggak ngerti, nggak tahu. Kita lanjutkan tafsirnya, kita baca sedikit. Walamma ja'ahum Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani al-muwafiqi lima ma'ahum min at-Taurat, taraha fariqun minhum kitab Allah wa ja'aluhu wara'a zuhurihim sya'nuhum sya'nul juhali sya'nuhum sya'nul juhali alladhina la ya'lamuna haqiqatahu. Sya'nuhum sya'nul juhali alladhina la ya'lamuna haqiqatahu. Dan ketika Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dengan membawa ayat Al-Qur'an yang selaras dengan kandungan Taurat yang ada pada mereka, maka segolongan dari mereka mencampakkan kitabullah dan meletakkannya di belakang punggung mereka. Kelakuan mereka itu seperti kelakuan orang-orang jahil yang tidak mengetahui hakikatnya. Dan lamma ja'ahum Muhammad, ketika datang Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka bil Quran, dengan Al-Quran al-muwafiq, yang mana Al-Quran itu dari segi teologi akidah selaras sesuai lima ma'ahum minat Taurat, sesuai dengan apa yang ada pada mereka dari Taurat. Taraha, ketika datang, taraha fariqum minhum kitab Allah, justru mereka malah mencampakkan dan melempar. Ya, di sini sebenarnya fariqun minhum menunjukkan bukan semua dari orang Yahudi, ingat itu. Bukan semuanya. Mungkin di sini yang dimaksud adalah ahlul ilmnya saja. Adapun awamnya enggak tahu apa-apa. Yang kita bilang pernah di wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Di antara orang-orang yang Bani Israil itu ada yang mereka ummiyun, enggak bisa baca juga, enggak mengerti kitab Taurat. La ya'lamuna al-kitab illa amani, kecuali cuma harapan-harapan aja. Jadi ngikutin orang-orang alimnya. Itulah bahayanya kalau misalnya ulamanya ini ulama yang bakal banyak menyembunyikan kebenaran. Nah, di fariqun minhum bisa aja maksudnya adalah ulama, bisa aja maksudnya adalah emang sebagian dari orang Bani Israil. Ya, karena memang sebagiannya ada yang mau beriman. Di antaranya Abdullah bin Salam. Dan Abdullah bin Salam termasuk ulama, anaknya ulama dari kalangan Bani Israil. Waja'aluhu wara'a zuhurihim, dan menjadikan kitabullah wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Sya'nuhum sya'nul juhal, tingkah mereka ini, ya, sya'an itu artinya urusan, pola ya. Pokoknya tingkah mereka ini adalah tingkah al-juhal, orang-orang bodoh. Yang alladzina, yang mana orang bodoh itu kan la ya'lamuna haqiqatahu, tidak mengetahui hakikatnya. Di sini haqiqatahu di sini siapa? Al-Qur'an bisa, atau kitab Allah. La ya'lamuna haqiqata kitabullah. Padahal orang-orang Bani Israil ketika itu, ya, terutama ulamanya, mereka bisa baca, tahu, punya kitab. Ya. Kenapa kok mereka segila ini tingkahnya? Udah jelas itu Rasul dari Allah, kemudian membenarkan apa yang di kitab mereka, sesuai, padahal sesuai. Kenapa? Hanya karena Muhammad ini bukan dari golongan mereka. Itu yang namanya ta'assub. Na'udzubillah. Misal ya, kita ini yang memang ngaji dan semacamnya, berguru pada Ustadz Fulan, Ustadz Kibar. Kemudian ada orang atau ikhwan dari madrasah lainnya, maksudnya bukan dari madrasah, ya dari perguruan lainnya lah kita, yang sebenarnya sama gitu, maksudnya dalam artian sama, kita baca juga kitab tauhid, kitab usul sama. Dia berkata benar, mengkritik, mungkin ada beberapa dari sisi kita, dari perguruan kita yang dia kritik.
kritikan itu real, benar adanya. Terus kita enggak benar. Kenapa? Karena dia bukan dari madrasah kita. Sementara yang dari madrasah sama-sama kita tahu ada kemungkaran, tahu ada kejelekan di madrasah kita, pada diam. Ini Yahudi seperti ini, karakternya tuh, frame-nya tuh kayak gini formatnya. Jadi bahaya sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya ada kebenaran, apalagi yang sebenarnya satu tujuan, orang-orangnya sama, cuma beda perguruan aja, itu harus diterima kebenaran itu. Ya. Tapi ya kadang sebagian dari kita enggak seperti itu, masya Allah. Ya, makanya hati-hatilah dengan ta'assub. Dan jangan sampai seorang dai itu mengajak kepada ta'assub. Baik terang-terangan ataupun secara halus. Karena itu kan bahaya bagi pemikiran para tulab ini. Dan itu kadang terjadi di Indonesia ini. Secara halus bisa saja seorang dai atau ustaz mengajak murid-murid kecilnya ta'assub pada dirinya. Kemudian bertahun-tahun belajar padanya. Enggak terbuka pemikirannya. Sehingga kadang kalau ada pengajian lain di tempat lain itu di ultimatum. Kalau misalnya nggak bisa ultimatum mereka, minimal muridnya antum jangan berguru pada itu. Padahal enggak masalah, maksudnya enggak ada masalah yang signifikan dengan itu. Dan ini terjadi, masya Allah. Ini fitnah. Suatu ketika pernah, ini cerita sedikit, Abi Ana di Medan. Ya. Waktu itu ngisi kajian di sana, diundang lah. Dan ketika itu Abi Ana nggak tahu. Ternyata sebelum kedatangan Abi Ana ke sana, sebelum hari H, itu sudah tersebar SMS. Waktu itu masih SMS. Ya. Iya berarti awal-awal 2000-an, 2004 sekitar itu. Ya. Tersebar dari SMS. Tersebar SMS, jangan ikuti kajiannya Ustaz Fulan. Ya, yang saya Abi Ana dari Jakarta itu. Jangan ikuti. Ya, tahzir lah. Jarah. Disebar, kan yang namanya SMS disebar. Ya. Satu Medan itu. Di antara anak pengajian. Ya, dengan alasan gini. Ternyata yang pangkal penyebarnya itu bukan kroco, bukan apa, Ustaz, maksudnya Ustaz Syekhul Islamnya situlah gitu. Yang najis ini dikasih tahu siapa. Ya, al-muhim beliau menceritakan ini ibrohnya aja gitu, bukan untuk mengetahui siapa orangnya. Semoga Allah ampuni dan berhidayah kepada kita semua dan mereka. Nah, itu tersebar itu. Dan Ana menyaksikan, alhamdulillah bapak kita ini insyaallah wallahu alam, yang kita zahir, yang kita tahu dari keseharian ini termasuk dai yang benar-benar tidak mengharapkan pujian sama sekali. Muhim menegakkan apa yang memang sudah benar, ini kasih tahu. Walau hatta orang-orang mencela, terserah. Yang penting ini adalah kesalahan, ini benar gitu. Datang aja tanpa tawakal, tanpa mengetahui adanya hal-hal semacam itu. Jadi datang dengan polosnya, udah ngisi apa adanya. Dan memang sudah banyak yang terhasut. Baik. Selesai kajian, ada seorang ikhwan menghampiri beliau. Ikhwan itu tiba-tiba minta salaman, terus nangis. Di depan banyak orang. Maksudnya bukan, ini kan kalau kajian kan biasanya ustadznya keluar gitu kan, terus diiringin sama panitia dan semacamnya. Kalau tabligh akbar bisa gitu kan. Nah, terus ini ikhwan ini, minta maaf, nangis ini. Nggak tahu pakai gelawat Batak apa atau nggak tahu. Aku ini maaf. Nggak tahu ana. Cuma Allah alam. Ala kulli hal itu seperti itu lah, ana nggak tahu. Pokoknya orang sana minta maaf, ana nggak ada masih pesantren. Minta maaf jadi-jadinya sampai nangis. Ada apa nggak ngerti Abi Ana? Orang Jawa kan biasanya kadang orang Jawa yang orang lama lah, orang tua gitu kan. Kalau orang biasanya udah gitu senyum. Ada apa gitu kan? Senyum biasa gitu, orang Jawa biasa. Diceritain, Ustaz Ana termasuk orang yang tadinya kena hasud.
dari SMS ini SMS-nya dari seorang ustaz di sini, dan ini SMS sudah tersebar. Ana aslinya tadinya nggak mau hadirin ini, cuman ana ikut aja lah. Dan ternyata ana tidak melihat antum seperti apa yang dideskripsikan nama SMS ini gitu. Maka ana bertaubat sama Allah dan minta maaf sama antum karena ana turut menyebarkan tadinya SMS ini. Subhanallah, itu hikmahnya tuh. Maka betapa ahlul ilm kalau dia punya rasa hasad, ya itu subhanallah, memang harus dihentikan rasa hasad itu. Ya, itu ada yang namanya ahlul ilm, kalau udah hasad itu besar, madaratnya lebih besar daripada hasadnya para tulab. Jadi ketika misalnya kita nih di sini mentarbiyah untuk hasad kepada pengajian tertentu atau apa gitu kan, itu antum akan terinfluence dan mafsadatnya lebih besar lagi nanti dibandingkan dengan antum sendiri yang mencetuskan hasad itu. Iya. Dan ini biasanya hasad itu karena nggak mau disaingi gitu kan. Karena ini tanah milik saya, atau ini Jakarta, atau ini daerah ini adalah saya. Maka ketika misalnya kalau kita berguru misalnya kepada asatidzah yang subhanallah nggak pernah ngomongin sama sekali ada isyarat tendensi hasad terhadap pengajian lain atau ini, maka alhamdulillah itu insyaallah jauh lebih baik. Ya kecuali kalau misalnya dalam konteks kritik, bukan dalam konteks ingin menghancurkan pengajian, beda. Kalau kritik misalnya itu pengajian fulan ada hal yang perlu dikritisi, cuman nggak kita kehendaki untuk jangan kesana, fadol kesana, fadol. Cuman jangan berhati-hatilah dengan beberapa hal yang perlu dikritik. Ya jadi ya mudah-mudahan sih kalau misalnya di daerah kita ini di Cilangkap, mudah-mudahan subur ya Pak. Akhir-akhir ini kan tetap nggak ada masalah ya. Insya Allah nggak ada pertengkaran, selama memang semuanya baik-baik aja, nggak ada provokasi, nggak ada masalah ya. Jadi bahaya seperti itu. Baik, kita lanjutkan juga di sini ayat yang berkaitan dengan sihir sebenarnya. Cuma panjangnya masalahnya. Oke, gimana Mas? Pendapat antum gimana? Ini ayat tentang sihir nih, tentang setan. Ikut aja. Enggak ada. Gimana? Enggak, voting aja. Antum mau teruskan atau ditunda? Nanggung. Kalau diteruskan nanggung. Diteruskan nanggung, kalau ditunda nanggung. Bakal lama. Iya, berarti kita tunda pekan depan hari Selasa. Tapi nanti hari Selasa pas kita kaji kayaknya nanggung. Soalnya lama juga. jadi kayaknya enggak jadi nih. Hah? Iya, oke. Sip. Iya. Tapi ini kasih tahu ini memang tentang sihir, ya, tentang asal usul dari sihir itu sendiri, berkaitan dengan Yahudi, Bani Israel, dan berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan maksudnya cerita ini ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman karena beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kuasa dengan izin Allah atas para jin, sehingga beliau pun difitnah oleh orang-orang Yahudi, dan seterusnya nanti akan kita bahas pada waktunya insyaallah pada hari Selasa insyaallah taala ya. Dan insyaallah ini baru 5.50 nih. Antum bawa kitab pengusir setan bawa apa enggak? Karena nahul wadih kayaknya nanti cuman latihan doang kan. Kerjain ini enggak? PR? Pak Rahmat. Antum? Kalau antum mana enggak ini. Ngerjain waktu itu ngerjain itu. Pak Ali. Emang enggak tahu ya karena enggak masuk ya? Masuk kemarin. Oh, masuk. Iya. Yang nahul wadih masuk. Iya. Oke. Iya, oke. Ya, kita baca dulu sedikit dari kitab pengusir setan insyaallah, sedikit darinya. Hari Sabtu insyaallah kita khatamin kitab pengusir setan, terus hari Ahadnya ada di masjid apa itu namanya Pak? Masjid yang di Kelapa Dua Wetan itu. Nah, masjid itu. Jadi pada hari Sabtu doang nanti ada kajian sini. Nah. Iya, jadi pengusir setan. Ya insyaallah kalau misalnya kitab yang mungkin akan kita teruskan qiraah kitab terjemahan yang kayak gitu, insyaallah ya Allah alam nanti 30 amalan penghapus dosa insyaallah. Ya cetakan pustaka Imam Syafi'i. Iya.
Itu yang akan kita bahas nanti insyaallah setelah khatamnya pengusir setan ini. Ya. Dan juga nanti Anda pengen entah mulai pekan depan atau gimana, kajian ba'da subuh diawali dengan tafsir. Ya. Kalau ini kan tafsir Muyassar. Jangan kayak gini, ini bukan tafsir, maksudnya di bawah. Kemungkinan nanti mungkin tafsir Baghawi atau yang lainnya nanti insyaallah kita akan ini. Karena tafsir Muyassar ini singkat ya kan. Maksudnya maknanya saja. Kemudian ada nasihat juga bahwasanya thalabul ilm bagus ditarbiyah dengan tafsir Muyassar pada awal, tetapi itu sangat tidak cukup sebenarnya. Karena kita perlu tahu juga beberapa aqwal salaf, yaitu pendapat salaf A gini tafsirannya, salaf B gini tafsirannya. Jadi perlu tafsir yang menengah, tapi bukan tafsir yang sangat panjang, tapi menengah. Ya ini kan sangat ringkas. Ini tuh sebenarnya hanya mengurai makna ringkas, dah gitu aja. Usul tafsir itu nanti ada kajiannya, tapi nggak di sini. Usul tafsir itu buat anak-anak Cilengsi nanti ada, tapi nggak di sini. Saya bisa kalau usul tafsir itu di bulan Ramadan bisa aja. Kalau misalnya bulan Ramadan ada di sini. Ya jadi nanti pengen ada tafsir mungkin tafsir Al-Baghawi. Kalau insyaallah nanti anak akan ngeprint kitabnya, itu ada harokatnya nanti. Ya jadi nggak gundul gini. Ada harokatnya cuman panjang, maksudnya nggak singkat ini, nggak panjang karena ada hadisnya, ada tafsiran ke ayatnya, ada tafsiran salafnya gitu. Jadi lebih memperkaya. Ini kan ringkas dan itu insyaallah lebih memperkaya insyaallah. Jadi perlu juga kita belajar tafsir ringkas dan perlu juga kita belajar tafsir yang ada perkataan salaf, perkataan hadis dan seterusnya. Gitu. Insyaallah taala. Ya. Oke. Dan buku yang pengganti buku pengusir setan insyaallah kitab 34 amalan penghapus dosa. Insyaallah bermanfaat. Oke. Itu. Ya subhanakallahumma